Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Selamat pagi, wabarakatuh. Selamat Pak. pagi, Pak. Bagaimana nih kabarnya? Masih semangat kan ya? Semangat, Pak. Baik kabarnya. Pak. Ya, Semangat, Pak. ya semoga dengan keadaan pandemi kayak gini tidak menyurutkan semangat kita ya untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Oke, langsung aja. Sebelum memulai pelajaran, Ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, saya absen dulu ya. Yolanda Lorentina Ginting hadir. Hadir, Pak. Oke, Miftahul Ulum. Hadir, Pak. Rizfa Nur Fadila. Hadir, Pak. Dianti Lestari. Hadir, Pak. Atika Ria Jayanti. Hadir, Pak. Novia Putri Ramadita. Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya. Langsung saya izin share screen ya anak-anak. Diizinin nggak nih? Pak. Baik, Pak. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari objek studi dan aspek geografi. Sambil saya menjelaskan, dicatat ya anak-anak. Baik, Pak. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu pengertian geografi, objek studi geografi, objek formal dan material geografi, aspek fisik dan sosial, dan kuis. Oke, nah sebelum memulai pelajaran, tujuan pembelajaran kali ini yaitu diharapkan anak-anakku sekalian dapat memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi pada kehidupan sehari-hari secara tulisan. Selain itu, anak-anakku sekalian juga diharapkan dapat menumbuhkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif. Selain itu, indikatornya ialah anak-anakku sekalian dapat menganalisis objek studi geografi dan juga dapat membuat contoh penerapan pengetahuan dasar geografi pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Nah, ini ada pendahuluan terlebih dahulu. Kira-kira yang sebelah kiri ini gambar apa anak-anakku sekalian? Gambar apa ini yang sebelah kiri? Gunung meletus, Pak. Ya, benar. Lalu yang sebelah kanan, gambar? Macetan, Pak. Nah, fenomena apakah ini? Lalu, apakah keduanya termaksud objek kajian geografi? Itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Tapi sebelum mengetahui itu, kita perlu tahu terlebih dahulu, apa itu geografi sebenarnya? Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks keruangan. Selain itu, geografi adalah ilmu yang objek studinya adalah benda-benda, hal-hal atau gejala yang tersebar dalam wilayah di permukaan bumi. Tentu, jika kita berbicara gejala-gejala yang tersebar dalam wilayah bumi, sangat banyak ya anak-anak, karena gejala-gejala tersebut hampir setiap hari terjadi. Oleh karena itu, dalam ilmu geografi dikenal dua objek studi geografi, yakni objek studi material dan juga objek formal. Apa itu keduanya? Yaitu pertama, objek material geografi. Nah, objek material geografi ini adalah objek studi yang berkaitan dengan geosfer atau lapisan permukaan bumi. Yang pertama ada litosfer, yaitu lapisan batuan. Yang kedua ada atmosfer, lapisan udara. Yang ketiga ada hidrosfer, lapisan air, baik perairan darat maupun laut. Yang keempat ada biosfer, yaitu lapisan tempat tinggal makhluk hidup, khususnya flora dan fauna.
Yang kelima ada antroposfer, lapisan tempat tinggal hidup manusia. Lalu ada objek formal geografi. Nah, objek formal geografi ini adalah cara pandang atau berpikir dan pendekatan terhadap gejala atau fenomena fisik atau sosial yang ada di permukaan bumi. Nah, objek permukaan ini merupakan aplikasi atau metode dalam ilmu geografi yang digunakan untuk memecahkan berbagai permasalahan geografi. Bisa dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan keruangan, pendekatan ke lingkungan, dan satu lagi pendekatan apa? Ada yang tahu? Saya, Pak, kompleks wilayah. Ya, benar, Aupe. Nah, pengaplikasian pendekatan ini akan menimbulkan beberapa pertanyaan atau yang biasa kita kenal dengan 5W plus 1H. Misalnya, pandemi virus corona. Ini merupakan salah satu contoh fenomena geografi sosial yang belakangan ini terjadi. Lalu pertanyaan 5W plus 1H-nya seperti ini, misalnya, what, itu fenomena apa yang terjadi? Lalu who, siapa yang terlibat dalam fenomena tersebut? Dan where, di mana fenomena itu terjadi? Lalu when, kapan fenomena itu terjadi? Lalu why, mengapa fenomena geografi tersebut bisa terjadi? Serta how, bagaimana fenomena tersebut bisa terjadi dan bisa diatasi. Jadi, dalam kita berpandangan mengenai virus corona, itu dapat menggunakan pendekatan geografi. Lanjut, selain objek studi, geografi juga memiliki aspek geografi yang membatasi ilmu geografi tersebut. Kan tadi menurut Immanuel Kant tersebut, geografi itu mempelajari gejala yang ada di permukaan bumi. Nah, tentu gejala tersebut sangat banyak ya anak-anak. Jadi dibatasi dengan adanya 2 aspek ini. Yang pertama aspek fisik dan juga aspek sosial. Nah, aspek kajian ini sebenarnya nggak terlepas dari objek studi material geografi yang mempelajari keruangan bumi dan faktor-faktor geografis yang meliputi lingkungan dan juga kehidupan manusia. Dan ada aspek fisik dan aspek sosial. Nah, kalau aspek fisik lebih menekankan atau mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan fisikal atau geosfer, seperti letak, lokasi suatu wilayah, bentuk muka bumi, luas wilayah, dan batas-batas wilayah yang mempunyai ciri khas tertentu, seperti litosfer, pedosfer, hidrosfer, dan lain-lain. Nah, ini contoh pertanyaan yang tadi di awal tayangan ialah gunung meletus. Jadi jawabannya, fenomena gunung meletus termasuk objek studi geografi ya, dan termasuk ke dalam aspek fisikal geografi atau aspek fisik. Lalu selanjutnya ada aspek sosial atau aspek manusia. Nah, ini lebih membahas atau mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan perilaku manusia yang dipandang sebagai objek utama kajian geografi. Tentu dalam fokus utama ini memperhatikan pola persebaran manusia dalam ruang dan kaitan antara manusia dengan lingkungannya. Misalnya adat istiadat, lembaga sosial, pertanian, industri, perdagangan, agama, bahasa, dan kesenian. Seperti itu. Lalu setelah ini saya akan mengadakan kuis ya anak-anak. Dan untuk sebagai latihan, kira-kira ini aspek apa yang termaksud aspek fisik dan mana yang termaksud aspek sosial? Ayo, siapa yang bisa jawab? Yolanda bisa jawab nggak kira-kira yang mana aspek fisik? Bisa, Pak. Yang aspek fisik itu yang stalagmit. Stalagmit. Kalau aspek sosialnya yang gambar di sebelahnya. Oke, benar. Tepuk tangan ya buat Yolanda ya. Bisa menjawab latihan kuis ini. Jadi, sebelum kita memulai kuis, saya akan memberikan beberapa rules terlebih dahulu ya. Jadi, kuis ini digunakan oleh anak-anak sebagai untuk tabungan nilai jikalau nilai anak-anak saat ujian tengah semester atau ujian akhir semester itu nilainya tidak baik. Jadi bisa sebagai remedial.
seperti itu. Dan untuk waktu pengerjaannya ialah 2 menit aja ya, karena soalnya hanya sedikit. Oke, ini link kuisnya ya anak-anakku sekalian. Bisa kalian akses melalui Quizizz. Dan sudah saya share juga di room chat kalian ya. Waktunya 2 menit ya. Baik, Pak. Ayo, ada yang sudah belum? Belum ya? Sebentar, Pak. Satu nomor lagi. Oke. Bentar, Pak. Lagi. Yang semangat ngerjainnya ya. Alve sudah, Pak. Pak, Oke. sudah, Pak. Oke. Yola sudah, Pak. Dianti udah belum, Dianti? Oke, udah semua ya. Langsung aja kita bahas satu-satu ya. Coba dibaca dulu nomor 1. Siapa yang mau baca? Rispa, Pak. Oke, silakan Rispa dibaca dulu ya. Fenomena geografi berikut ini yang termasuk ke dalam aspek fisik adalah yang apa? Bencana gunung meletus. Oh iya, benar ya. Jawabannya A. Karena yang jawaban B dan C itu adalah salah satu aspek sosial. Lalu yang nomor 2, siapa nih yang mau baca? Aufe atau Yolanda atau Atika? Siapa? Dipersilahkan. Alve boleh deh, Pak. Oke, boleh Aufe. Silakan dibaca ya. Definisi objek formal yang benar adalah A. Cara pandang atau berpikir serta pendekatan terhadap gejala fisik atau sosial yang ada di permukaan bumi. Iya, benar. Itu adalah definisi dari objek formal. Kenapa jawaban B dan C tidak benar? Karena itu termasuk di jawaban yang nomor A. Jadi, objek formal itu termasuk cara bertindak dan cara berperilaku manusia terhadap alam. Ya, karena cara pandang ini kan di jawaban nomor A itu terhadap gejala fisik atau sosial. Jadi sudah termasuk yang B dan C. Lalu yang nomor 3, siapa nih yang mau menjawab? Yang mau membaca maksudnya. Iqbal, Yola, Pak. Pak. Iqbal. Oh, Iqbal mau baca. Ayo, Bal. Silakan, Iqbal, Bal. apa Yola? Yola nomor 4 aja. Ayo, siapa yang mau baca? Boleh, boleh. Oke, silakan dibaca. Ya. Andi sedang berjalan menyusuri pantai Sawarna. Di sana ia mengamati keadaan sekitar pantai. Di pantai tersebut, ombaknya cukup kuat menghantam batu karang. Fenomena geosfer yang Andi lihat termasuk ke dalam objek material. Jawabannya hidrosfer, Pak. Oh iya, benar ya jawabannya hidrosfer. Karena yang Andi lihat itu adalah ombaknya cukup kuat. Berarti itu termasuk ke dalam hidrosfer atau lapisan air. Di mana yang dimaksud di sini adalah perairan laut. Oke, selanjutnya siapa nih yang mau baca? Yola, Pak. Oh, Yola, silakan. Ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks keruangan adalah definisi geografi menurut B. Pak Seminar dan Lokakarya IGI 1888 Semarang. Ya, benar ya. Kalau yang ini definisi dari seminar tersebut. Kalau yang Immanuel Kant itu yang tadi, yang membahas gejala-gejala yang ada di permukaan bumi. Lalu yang terakhir siapa nih yang mau membacakan? Saya, Pak. Oh, Atika, ya silakan ya. Apa yang membedakan aspek fisik geografi dengan aspek sosial geografi? Jawabannya A. Aspek sosial geografi memandang manusia sebagai fokus utama kajian geografi, sedangkan aspek fisik berfokus pada alam. Ya, benar ya. Jawaban Atika. Nanti jawabannya akan saya cek semua ya yang di Quizizz dan akan saya nilai.
Oke, jadi kenapa jawabannya A? Jadi sebenarnya pendekatan yang digunakan dalam aspek sosial geografi adalah sama ya, ketiga pendekatan yang tadi. Oleh karena itu, jawaban yang B itu salah. Lalu kenapa yang C salah? Karena yang A itu jawabannya yang benar. Begitu ya anak-anak. Baik, Pak. Oke, saya kira pertemuan kali ini cukup ya. Sebelum saya tutup, saya ingin menyimpulkan materi pelajaran kali ini. Jadi tadi objek kajian geografi ada berapa? Ada 2. Apa aja? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Formal dan material. Formal dan material, benar. Lalu kalau aspek geografi ada berapa? Ayo tadi. Ada 5. Ada berapa? Ayo, inget nggak? 2. Iya, benar. Ada 2 ya. Aspek. Sosial dan fisik. Iya, benar. Oke. Oke ya, kayak saya rasa kalian sudah mulai paham mengenai materi kali ini. Ada yang ingin bertanya sebelumnya? Saya ingin bertanya, Pak. Oke, Aufe, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Apa sih, Pak, perbedaan dari objek material dan objek formal? Oke, bagus ya pertanyaannya dari Aufe. Objek formal dan objek material. Nah, tadi saya sudah jelaskan kalau objek material itu objek studi yang berkaitan dengan lapisan bumi, di mana termasuk litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Nah, sedangkan objek formal geografi itu bukan kepada geosfernya, tetapi kepada cara pandang atau berpikir kita terhadap suatu gejala sosial. Seperti itu ya, Ope. Nah, yang termasuk objek formal ini ada 3. Pendekatan keruangan, pendekatan ke lingkungan, dan pendekatan kompleks kewilayahan. Seperti itu, Aufe. Ada yang ingin Baik, ditanyakan Pak. lagi? Terima kasih. Apakah ada yang ingin Cukup, ditanyakan Pak. lagi? Oh, cukup ya. Oke, baik. Kalau sudah cukup, saya sudahi saja ya pertemuan kali ini. Tetap semangat, tetap stay at home, jangan lupa 3M-nya ya. Memakai masker, menjaga jarak, dan juga apa satu lagi? Mencuci tangan. Iya, benar. Oke, saya akhir ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya lupa. Sebelum diakhiri, jangan lupa kerjakan LKPD-nya ya, halaman 1 sampai halaman 15. Dikumpulkan via WA saya ya, minggu depan. Oke? Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, terima kasih ya. Kalau ada yang kebingungan tentang tugasnya, bisa ditanyakan ke saya melalui ketua kelas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya izin live ya. Ya, Pak. Terima kasih.